Hari ini, kita lihat sisi lain dari Anies Baswedan. Bukan dalam forum formal, tapi justru dalam suasana akrab bareng anak-anak SMA. Tapi jangan salah, obrolan mereka bukan obrolan receh. Ada yang luar biasa di balik kesederhanaannya. Ini saya lagi sama anak-anak dari SMA. Cuma mana nih? Dari mana aja ini yang datang ke sini? Ada yang dari Bandung, ada yang dari Solo, ada yang dari Bekasi. Mana? Seras, Bandung. Kamu Tadi kita ngobrolin apa aja nih? Banyak kita kepemimpinan soal integritas. Coba ada yang mau jelasin satu. Gimana? Yuk. Kamu namanya siapa? Aku Naila. Jadi hari ini kita belajar banyak banget dari Pak Anies soal gimana sih cara kita bisa jadi pemimpin, cara kita bisa menjadi seorang penggerak dan pengubah dunia yang memegang integritas. Kita juga udah bahas soal bagaimana caranya menjadi leader sih, leader yang apa itu leader sebenarnya, gimana caranya jadi leader. Terus tadi ada juga diagram yang bisa kita terapin juga di dunia nyata, misalkan apa kita harus ambil yang benar dan apa baik dan buruk. It's very informatif. Harus tempatnya di mana sih? Di mana persisnya? Sragen Raya. Jelasin. Di mana di sana? Jadi ada di Solo Sragen Raya. Solo Raya Sragen. Dia itu bersampingan dengan Solo. Ini tempat lahirnya Pak Ahmad Zaki. Nanti habis ini kita ngobrol juga ya sama Mas Zaki ya. Oke. Bagian 1. Pemimpin yang mau turun ke akar rumput. Ketika pemimpin turun langsung dan membuka ruang diskusi bahkan dengan anak-anak SMA, itu bukan sekedar gestur. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan itu bukan soal jarak, tapi soal kedekatan dan keterbukaan. Anies mengajak dialog, bukan menggurui. Ia bertanya dari mana asal para siswa, bukan demi basa-basi, tapi untuk mengenali latar belakang mereka. Disinilah pentingnya leadership presence, hadir, melihat, dan mendengar. Bagian 2. Integritas dan kepemimpinan. Coba kita lihat saat siswi bernama Naila bicara. Kalimatnya sederhana, tapi dalam. Belajar jadi penggerak dan pemimpin yang memegang integritas. Ini bukan kata-kata hafalan, ini hasil dari dialog yang bermakna. Anak-anak ini sedang memproses makna kepemimpinan. Mereka menyadari bahwa menjadi pemimpin itu bukan hanya punya posisi, tapi punya misi. Dan yang terpenting, integritas. Satu kata yang mungkin sering diucapkan, tapi jarang benar-benar dipahami dan dijalani. Bagian 3. Pemimpin masa depan punya harapan. Ketika siswa lain menjelaskan tentang diagram keputusan, benar versus salah, baik versus buruk, saya merasa harapan itu nyata. Anak-anak SMA ini tidak apatis, mereka hanya butuh ruang untuk bicara dan didengarkan. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan kepemimpinan sejak dini, bahwa jadi pemimpin itu bukan cuma soal hasil akhir, tapi soal proses berpikir dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Bagian 4. Momen lucu tapi penuh makna. Bagian paling lucu sekaligus membumi adalah ketika Lian menjelaskan lokasi sekolahnya. Bingung, grogi, tapi tetap semangat. Dan akhirnya menyebut Sragen, tempat lahirnya Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak. Di balik kekocakan itu, ada semangat lokalitas. Anak-anak ini bangga dengan tempat asal mereka. Dan itu penting. Pemimpin masa depan harus berakar kuat pada asalnya, supaya tidak mudah goyah saat mencapai puncak. Kesimpulannya, video ini jadi pengingat bahwa diskusi tentang kepemimpinan bukan cuma milik elit. Justru masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak seperti mereka. Dan kita, sebagai orang dewasa hari ini punya tanggung jawab untuk membuka ruang, bukan menutupnya. Kalau kamu terinspirasi dengan semangat anak-anak ini, share video ini dan tulis di kolom komentar. Pemimpin seperti apa yang kamu harapkan di masa depan?